Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah sekali ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, baik kita ada di masa sedih maupun kita di masa yang sangat kelam sekalipun. Bahkan ketika permasalahan datang silih berganti, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Apapun kondisi kita, kita harus ingat Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, yang memampukan kita, yang tempat untuk bersandar bagi kita. Marilah anak-anakku, kita merasapi, kita bermazmur, kita bersyukur, kita bersukacita, karena Allah adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Syukur sekali acara ini, meskipun digelar acara virtual, kami berharap anak mengikuti sampai selesai. Sebelum memasuki firman, kita bersama-sama untuk berdoa supaya acara ibadah pembukaan Pepenkris dan tahun ajaran kita berjalan dengan lancar. Mari berdoa, kami hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, syukur Tuhan oleh setiap kasih yang Kau berikan kepada kami kelas dan kelas 12 dalam mengikuti ibadah pembukaan tahun ajaran baru beserta Pepenkris. Kami bersyukur Tuhan Kau pertemukan kami daring Tuhan. Meskipun banyak hambatan yang kami lalui Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup membuat kami menjadi terheran-heran Tuhan. Oh Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tidak mampu berkata-kata atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya rasa syukur kami Tuhan, hanya sanjungan pujian kepada Engkau sajalah, bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang maha besar, kami berdoa Tuhan untuk acara pada pagi hari ini Tuhan. Acara yang singkat 45 menit ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga akhirnya nanti, supaya kami dapat mengikuti acara tersebut dengan baik Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan yang luar biasa itu membantu kami Tuhan untuk kelancaran internet di rumah kami masing-masing Tuhan. Supaya Tuhan juga memberkati kesehatan kami dalam kami mengikuti ibadah ini. Kita tidak lupa berdoa untuk Bapak Andre Tuhan yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan selalu melingkupi beliau Tuhan. Engkau patahkan belenggu-belenggu yang akan mengganggu acara pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk kelancaran acara pada pagi hari ini supaya semua terselenggara dengan baik dan anak-anak dapat mengambil satu kesimpulan dan mereka dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak-anak kami menjadi garam dan terang-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu di tengah masyarakat, di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki firman, kita akan memujikan satu pujian lagi, yaitu Sampai Akhir Hidupku. Kami harapkan untuk anak-anak tetap on cam dan juga menyanyikan bersama-sama dengan penuh penghayatan, dengan penuh sukacita, penuh rasa syukur kita kepada Tuhan. Maaf Miss, mengingatkan dulu untuk anak-anak yang lain yang belum di-mute, minta tolong di-mute dulu ya, biar satu sumber suara saja. Terima kasih.
sempurnakan dari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, kasamu mengenalku lebih dari siapa aku. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap menjadiku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup.
hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, sampai akhir hidup kita melayani Tuhan, baik dengan kehidupan kita bisa menyampaikan segala kesaksian hidup kita. Marilah anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PS Andre. Monggo PS Andre, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu. Mari anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa sekali lagi, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada sampai hari ini. Kami semua sehat, kami semua diberkati, kami memiliki kekuatan dan berkat untuk kembali berkumpul bersama dalam acara yang sudah diadakan oleh sekolah kami, dan kami percaya tidak ada yang kebetulan kalau kami ada pada hari ini untuk berkumpul, bersekutu, dan mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Ada rancangan, rencana indah Tuhan untuk pemulihan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, shalom anak-anakku sekalian. Apakah suara saya dengar jelas? Shalom. Terdengar. Shalom. 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 Mudah-mudahan Shalom, Pak. ini internet Shalom, kita Pak. terus bertahan Jelas, dan Pak. ya, terima kasih. Ya, selamat berjumpa kembali. Tahun lalu mungkin pernah berjumpa ya. Selamat jumpa kembali dalam acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengundang saya untuk kesempatan kali ini, dan juga kepala sekolah, dan tentunya juga kepada anak-anakku sekalian yang mau menyediakan hati, pikiran, dan segenap hatinya untuk mendengarkan dan mengikuti acara ini. Ya, saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk menyampaikan sebuah tema yang besar, yaitu wisdom of life. Apakah yang anak-anak ketahui tentang wisdom of life? Hikmat, bijaksana, pengertian, pemahaman, pewahyuan. Ya, wisdom bisa kita terjemahkan dalam berbagai hal, kurang lebih adalah hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Itu semua betul. Pertanyaannya adalah, mengapa wisdom itu begitu penting? Yuk, kita buka dalam Amsal, kalau yang bisa membuka Alkitabnya, Amsal 8, ayat 35 sampai 36. Di situ dikatakan, karena siapa mendapatkan aku itu hikmat maksudnya, siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Dan ayat 36 adalah ayat yang cukup berkontradiksi, dikatakan, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, sama saja dengan mencintai maut. Jadi di Amsal 8 ayat 35 dan 36 kita baca begitu pentingnya hikmat. Karena ketika anak-anakku sekalian di masa muda yang penuh dengan godaan, di masa muda yang penuh dengan tantangan, di masa muda yang penuh dengan tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan dan menyesatkan, dikatakan siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup. Dan bukan sekedar hidup yang biasa anak-anakku sekalian, tetapi hidup di dalam potensi yang paling maksimal di hadapan Tuhan. Dan dikatakan orang yang mendapat hikmat adalah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kenapa hikmat begitu penting? Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu di dalam Efesus 5. Mungkin anak-anak bisa mencatat, nanti bisa dibaca kalau sudah selesai, ketika anak-anak bisa duduk-duduk sore gitu ya.
Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan bagaimana cara hidupmu. Perhatikan kata-katamu. Perhatikan apa yang engkau lihat. Perhatikan apa yang engkau dengar. Perhatikan pergaulanmu. Perhatikan dengan seksama cara kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, orang berhikmat. Nah, ayat 16 di sini adalah message kita pada hari ini yang paling penting. Dikatakan adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Anak-anakku sekalian, kita sudah masuk di dalam babak akhir dari sebuah zaman yang disebut zaman akhir. Kita hidup di zaman akhir dan di babak akhir. Di sini kuasa kegelapan sedang lembur, sedang kerja keras, ya, untuk sebagaimana mungkin menjatuhkan sebanyak mungkin orang percaya, termasuk anak-anak Tuhan, termasuk kaum muda gereja, termasuk anak-anak remaja, termasuk kita semua. Kuasa kegelapan bekerja lembur luar biasa dengan caranya untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang. Hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, katanya. Jangan bodoh, perhatikan, jangan bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa jangan bodoh? Coba kita lihat di dalam Amsal 9 ayat 6, silakan dicatat. Amsal 9 ayat 6, dikatakan buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Jadi kalau kamu membuang kebodohan, kamu akan hidup. Orang tua udah di rumah udah bilang, naik motor jangan ngebut, pakai helm, gitu kan. Tetapi kalau yang tidak mendengarkan, dikatakan tadi dalam Efesus, seperti orang bebal. Orang bebal itu tidak mau dengar, tak seperti tahu semuanya, dia tidak pakai helm dan berjalan dengan ngebut, dan pada akhirnya mengalami kecelakaan dan mendapatkan dampak yang luar biasa. Maka itu seperti ayat ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Tinggalkan kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Anak-anakku sekalian, di masa remaja ini dikatakan masa mencari jati diri gitu ya. Kita begitu luar biasa di masa ini ya. Ada kebingungan yang luar biasa. Oleh sebab itu luar biasa guru-guru di sekolah ini terus menggunakan kesempatan sebaik mungkin walaupun terbatas dengan pandemi, ya tidak bisa tatap muka, diusahakan sedemikian rupa agar tetap ada kegiatan kerohanian. Karena hanya dengan cara seperti ini, anak-anakku sekalian, kalian tetap bisa dikaitkan terus dengan firman Tuhan, dikaitkan terus dengan hadirat Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, dalam Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33, banyak yang sudah mengenal ayat ini, ya, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Kalau kita lanjut dalam Kolose 3 ayat 2, dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Jadi kenapa hikmat itu begitu penting, ya kan? Karena apa? Karena kita itu hidup, mari kita hidup kita fokus kepada apa yang Tuhan ingin kita tahu. Cari dahulu perkara-perkara yang ada di atas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokuskan hidupmu kepada perkara-perkara yang membawa dampak kepada kekekalannya. Dari kedua ayat ini, kita melihat bahwa kita harus, anak-anakku sekalian, mendorong diri untuk tahu apa wisdomnya Tuhan. Tapi masalahnya yang terjadi sekarang adalah begitu banyak anak-anak yang memfokuskan dirinya, mendorong dirinya, mendrive dirinya untuk tahu bagaimana main Mobile Legends lebih hebat lagi. Bagaimana supaya menang dalam Free Fire lebih lagi. Anak-anak kelas 5 SD, kelas 6 SD minta sangunya sama orang tua, mama beliin diamond dong di Indomaret gitu kan, supaya bisa menang dalam permainan
Mobile Legends ataupun Free Fire atau yang lain gitu kan. Tidak mendorong dirinya untuk mengerti apa itu kehendak Tuhan dan kebenaran, apa itu perkara-perkara di atas. Kenapa itu? Nanti kita akan sampai di sana. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang penting. Karena apabila kehidupan yang anak-anakku jalani, saya ulangi ya, karena apabila kehidupan yang anak-anakku sedang jalani, dan dalam setiap tindakan dan perilakumu, dan itu tidak memiliki dampak, perhatikan baik-baik, apabila tindakan kehidupanmu dan perilakumu setiap hari tidak memiliki dampak dan manfaat kepada kekekalan surgawi, maka engkau sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. Engkau sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. Ya kan? Oleh sebab itu di ayat Alkitab, kalau kalian dulu ikut sekolah minggu, pernah mungkin mendengar ayat ini, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi setiap tingkah lakumu, karaktermu, perbuatanmu, apapun yang engkau lakukan, kembali diukur apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Apakah ini ada dampak dan manfaatnya kepada kekekalan atau tidak. Karena apabila tidak, engkau sedang melakukan sesuatu yang sia-sia. Raja Salomo dalam Pengkhotbah 1 ayat 14 mengatakan, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Anak-anak, Salomo itu raja yang luar biasa, raja paling sukses. Sebelum menjadi raja, dia sudah menjadi anak raja. Kehidupannya kehidupan sultan, kalau zaman sekarang bahasanya ya. Kehidupannya kehidupan sultan. Dari masih anak kecil, remaja, dewasa, akhirnya dia menjadi raja. Raja paling sukses, raja paling besar, dan hidupnya dalam kedamaian karena dia tidak berperang, Raja Daud yang berperang, dan begitu banyak kerajaan lain, raja-raja lain yang membawa upeti. Salomo adalah raja yang begitu berkuasa, raja yang begitu sukses, raja yang sangat kaya raya, dan raja yang paling berhikmat. Artinya saya mau katakan apa? Dia sudah merasakan semuanya. Bahkan dia adalah raja yang memiliki istri paling banyak di dunia. Ya kan? Sampai 1000 lebih. Ya kan? Untuk kembali ke istri yang berikut, yang pertama saja mungkin membutuhkan waktu 3 tahun. Begitu banyak kesuksesan yang Salomo terima. Tetapi di akhir cerita, Salomo berkata, semuanya sia-sia. Apa yang diinginkan orang zaman sekarang sudah dialami Salomo dan sudah dicapai Salomo. Dan Salomo berkata, semuanya sia-sia seperti usaha menjaring angin. Anak-anakku sekalian, kenapa saya sampaikan ini kepada kalian? Karena apa? Supaya jangan kalian menginvestasikan begitu banyak kehidupan hanya kepada sesuatu yang sia-sia. Usaha untuk menjadi kaya, usaha untuk mencapai posisi, sukses, jabatan, tahta, kekuasaan, itu semua sia-sia kalau tidak memiliki dampak dan manfaat kepada kekekalan. Mengapa saya katakan sia-sia, anak-anakku sekalian? Karena semua pencapaian yang tidak dalam perkenanan Tuhan, semua hal itu tidak akan membantu engkau untuk masuk dalam kerajaan surga. Semua yang sia-sia, yang tidak memiliki dampak kekekalan itu, apapun yang engkau miliki, bahkan sebuah ayat di Alkitab mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya. Untuk apa itu semua kalau kita tidak masuk dalam kerajaan surga? Karena saya catat di sini, karena apabila seseorang tidak masuk dalam kerajaan surga, setelah ia mati, untuk apa semua harta dan pencapaian itu? Tidak ada gunanya. Dan apabila seseorang tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, maka ia sedang menuju kepada sebuah kengerian yang luar biasa. Hari-hari ini saya sedang sering berbicara dalam dengan istri saya. Saya bilang sama istri saya, Mi, kita itu kalau mikir soal neraka, perhatikan baik-baik anak-anak, mungkin kalian bisa mengambil manfaatnya.
Saya bilang, kalau seseorang itu masuk neraka, kita nggak usah ngomong hukuman yang berat deh. Nggak usah ngomong api yang panas. Nggak usah ngomong hal-hal yang berat. Sakit gigi aja hukumannya. Tapi selama-lamanya, tiada akhir dan tiada ujung. Anak-anakku sekalian, sakit gigi 1 jam, 1 hari aja sudah menderita. Apalagi selama-lamanya. Terus saya bilang lagi sama istri saya, udah deh dikurangin lagi hukumannya. Nggak usah sakit-sakitan, nggak usah menderita. Kesepian dan bosan, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya itu lama banget. Bosan selama-lamanya. Anak-anak baru pandemi begini tidak berangkat sekolah, tidak bisa nongkrong, sudah gabut istilahnya gitu kan. Sudah bingung mau ngapain. Ini sepi sendiri dan itu berlangsung selama-lamanya. Itu sebuah kengerian yang luar biasa karena tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya, tidak bahkan 1 miliar tahun pun belum terasa mulai. Setelah 1 triliun tahun menjalani itu pun belum mendekati sedikit pun yang namanya akhir dari hukuman tersebut. Oleh sebab itu, Efesus 5:15 tadi mengatakan, hai anak-anakku, perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup dengan seksama. Hal yang sama saya katakan pada anak-anakku sekalian. Mari miliki wisdom of life. Mari miliki hikmat kehidupan. Perhatikan baik-baik cara kamu hidup. Karena hidupmu yang sekarang ini ada konsekuensinya di kehidupan yang akan datang. Maka hikmat berkata, kalau engkau memiliki aku, maka engkau memiliki kehidupan. Syukur puji Tuhan kita memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kepada kita anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tetapi ingat, itu bukan barang murahan yang bisa dipermainkan. Itulah mengapa ayatnya berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hei, hati-hati dengan hidupmu. Maka saya beri aplaus luar biasa kepada Bapak Ibu Guru di tempat ini. Bapak Ibu Guru di tempat ini bisa saja pilih tidak peduli. Pokoknya yang penting saya ngajar aja sesuai dengan tugas dan tupoksi saya. Tidak usah ada acara Pepen Kris seperti ini. Tidak usah ada pekan Kristen seperti ini. Tetapi demikian pun Bapak Ibu Guru tetap melakukan ini. Karena Bapak Ibu Guru yakin, sekecil apapun dampak yang dilakukan di dalam kekekalan surgawi, pasti memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, anak-anakku sekalian, jangan sampai masuk dalam penyesalan kekal. Maka 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, buang segala kejahatan, buang segala kemunafikan, buang segala kebodohan, buang segala fitnah, buang sakit hati, buang tersinggung, buang menyimpan kesalahan orang, buang itu semua, karena itu semua nggak penting dan itu membebani hidupmu untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka firman Tuhan yang lain mengatakan, penderitaan yang engkau alami di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau terima. Karena bumi ini sepanjang-panjangnya umur paling hidup 80-100 tahun. Tetapi kekekalan dalam hadirat Tuhan di surga itu berlangsung selama-lamanya. Demikian juga dengan hukuman. Maka anak-anakku sekalian dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 1 tadi, buanglah semuanya itu. Buang semuanya itu. Corona mengajarkan kepada kita hidup ini seperti di reset. Bahwa semuanya betul-betul bergantung hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Matius 6 ayat 33 tadi berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanggalkan semua beban dan dosa. Iya, mamamu emang cerewet, papamu emang pelit gitu kan. Kadang-kadang anak umur segini kan musuh utamanya bukan teman-teman sebayanya, tapi orang tuanya sendiri gitu kan. Biar aja om, mamaku lagi aku hukum. Lagi aku cuekin dia, lagi aku diemin, biar tahu rasa. Hello, yang kasih makan siapa? Gitu kan? Buang semua sakit hati. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Sebab itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan menuntun engkau kepada hikmat dan membawa engkau kepada kebenaran. Dan di dalam Alkitab dikatakan kebenaran itu akan membawa engkau kepada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu akan melepaskan engkau dari segala ikatan perhambaan dosa.
Ya kan? Anak saya yang kelas 4 aja tahu merokok itu tidak baik. Harusnya semakin tinggi kelas kan semakin pintar, semakin tahu. Begitu SMA malah ngerokok gitu kan. Berarti itu sebenarnya semakin pintar atau tidak gitu kan. Tapi itu semua bisa terjadi karena apa? Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak silakan dicatat kata-kata saya ini. Ya, diingat, dicatat. Membuat kebiasaan yang bagus itu begitu sulit. Tetapi begitu mudah untuk hilang. Saya ulangi ya. Membuat kebiasaan yang bagus itu begitu sulit, tetapi begitu mudah untuk hilang. 2 minggu diet, 3 minggu diet, 1 bulan diet. Makan rusuh 3 hari, lupa sama diet langsung. Iya kan? Kebiasaan yang baik dibangun itu sulit, tapi mudah untuk hilang. Perhatikan apa yang saya mau katakan berikutnya. Kebiasaan yang buruk itu begitu mudah untuk dibangun, tapi sulit untuk hilang. Saya pernah muda, saya tahu untuk kecanduan merokok hanya butuh 3 hari anak-anakku. Nyoba ngerokok 3 hari, menghilangkannya bertahun-tahun. Kebiasaan yang buruk begitu mudah dibangun, menghilangkannya begitu sulit. Kebiasaan baik begitu sulit dibangun, tapi begitu mudah untuk hilang. Oleh sebab itu engkau butuh hikmat Tuhan, anak-anakku sekalian. Bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Anak-anakku sekalian, Tuhan itu punya rancangan yang besar dalam hidup kita agar kita menjadi terang dan garam. Tadi saya sudah bagikan tentang kengerian yang luar biasa. Itu harusnya menjadi motivasi kita untuk kembali hidup benar. Oh iya ya, itu hukuman selama-lamanya itu lama banget. Dan itu tidak ada ampun lagi. Dan tidak ada akhir, tidak ada ujung. Oleh sebab itu harus menjadi masuk dalam hatimu. Oke, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Aku mau bagikan berita keselamatan ini kepada sebanyak mungkin orang. Kepada keluargaku, kepada teman-temanku. Itu yang dikatakan engkau menjadi terang dan menjadi garam. Ini saatnya anak muda bangkit. Dalam Yoel 2 ayat 28. Aku akan memakai taruna-tarunaku, remaja-remaja untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, anak-anakku sekalian, kalau sudah seperti ini, tidak sulit dan bukan mustahil bagi Tuhan untuk membawa hidupmu semakin baik, semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena kamu sudah berkomitmen itu memberikan hidupmu memiliki dampak dan manfaat kekekalan. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mazmur 1 berkata, orang benar itu hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah mengalami kekeringan. Anak-anak, saya juga bingung kenapa tawaran Tuhan yang begitu luar biasa dengan segala perlindungan dan mujizatnya, itu begitu mudahnya ditolak dan kita berpaling kepada hal-hal yang merugikan. Tapi saya percaya hari ini, puji Tuhan, anak-anak yang hadir mungkin sekitar 80 atau 90 orang, saya tidak tahu ini, ada rencana indah buat kamu dari Tuhan. Bukan kebetulan hari ini kamu ikut dalam Google Meet. Karena Tuhan tahu inilah harinya, inilah saatnya engkau berbalik dari segala dosa-dosamu dan masuk dalam hidup yang benar. Karena sejak hari ini Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau untuk hidup lebih luar biasa lagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang cukup terkenal. Dikatakan, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai masing-masing engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Ya kan? Jadi
Kembali ke ayat utama kita, Efesus 5 ayat 15-17. Perhatikan bagaimana kamu hidup dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anakku, sebelum saya berdoa untuk kalian dan dilanjut dengan doa penutup, jangan biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja. Karena kuasa kegelapan tidak akan henti-hentinya untuk merebut engkau. Dia tidak rela engkau hidup benar. Ambil keputusan hari ini dan minta kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Jadikan aku hamba-Mu dan jadikan aku berkat bagi banyak orang. Hidupku tidak hanya untuk aku lagi, tapi aku berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu adalah persembahan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. Kami bersyukur buat teknologi, walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi pertemuan ini bisa berlangsung, dan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan bisa dilangsungkan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini juga hadirat Tuhan turun atas setiap kami di rumah kami masing-masing, menjamah setiap kami Tuhan, memberikan perubahan hidup dalam setiap kami, memberikan kepenuhan Roh Kudus dalam setiap kami Tuhan. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, sebab kami lemah. Roh kami penurut tetapi daging kami lemah. Tolong Tuhan, agar kami betul-betul bisa berbalik dari jalan kami yang jahat dan hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak di tempat ini Tuhan yang sedang mendengarkan maupun yang belum bisa bergabung bersama dengan kami, agar kehidupan mereka mengalami kehidupan yang luar biasa. Berkati juga Bapak Ibu guru yang sudah terlibat luar biasa Tuhan. Karena setiap jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Karena dari pertemuan yang diselenggarakan Bapak Ibu guru ini, ada jiwa-jiwa yang berpaling dari jalan yang jahat. Ada anak-anak yang mengambil keputusan luar biasa. Dan itu diperhitungkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap mereka, orang tua mereka, sekolah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu, dan memenuhi hati dan pikiranmu dengan segala hikmat, wisdom of life, yang akan menuntun jalan hidupmu di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih PS Andre Filemon Laihat ya. Puji Tuhan sekali PS Andre. Saya menjadi sangat terberkati dan juga anak-anak pastinya terberkati oleh firman Tuhan. Tadi mak celes saya loh PS Andre terkena ini tadi firman Tuhannya ya. Membuat kebiasaan bagus itu begitu sulit ya, tetapi tidak begitu mudah untuk hilang. Begitu ya PS Andre ya? Betul Bu. Ya, marilah anak-anak semuanya kita membangun relasi kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buang segala sakit hati, kebencian kita, baik yang ada akar-akar pahit yang ada di dalam diri kita lepaskan, kita buang semuanya. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan membantu kita, supaya hidup kita lebih berhikmat, supaya hidup kita lebih berguna untuk orang lain. Dan itu untuk semuanya, bukan untuk diri kita ataupun orang lain, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Puji Tuhan sekali, pada pagi hari ini kita terberkati bersama-sama
oleh karena firman Tuhan yang dibawakan PS Andre, supaya kita juga bisa mengambil satu penerapan, satu hal yang dapat kita lakukan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Nanti anak-anak bisa menuliskan di dalam presensi ya. Namun sebelumnya kita tadi belum mengenal lebih dekat ya dengan PS Andre ya. Nah, PS Andre bisa memperkenalkan diri. Mohon maaf ini di akhir dari firman Tuhan ya. Bisa memperkenalkan diri karena PS Andre ini juga pendidik teman-teman, anak-anak semuanya. Jadi bersyukur sekali kita dapat membicara yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari silakan PS Andre. Iya, terima kasih Bu Belinda. Ya, shalom sekali lagi anak-anakku sekalian. Nama saya Andre Filemon Laihat, anak satu, istri satu, dan saya juga seorang guru. Tapi saya mengajar banyak di SD. Maka tadi waktu mau berdoa saya bilang, mari lipat tangan, tundukkan kepala, gitu ya. Mungkin anak-anak agak aneh gitu ya, lipat tangan, hari gini lipat tangan gitu kan. Gitu. Karena memang kalau di SD kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak gitu ya. Puji Tuhan. Dan saya berdomisili di Boyolali, mengajar juga membagikan firman Tuhan. Dan salam kenal dari Boyolali untuk anak-anakku sekalian. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di acara-acara yang berikutnya. Dan mari anak-anak tetap semangat di masa pandemi ini, gunakan sebaik-baiknya untuk kalian maju diem-diem ketika yang lain lagi tidur. Amin. Siap. Ya, luar biasa sekali ya. Maju diam-diam di saat yang lainnya tidur ya, anak-anak. Nah, luar biasa sekali ini motonya PS Andre ini. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih PS Andre bisa bergabung bersama kami keluarga besar SMA Widya Wacana. Salam hangat, salam hormat buat PS Andre beserta keluarga. Semoga sehat selalu, dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan. Terima kasih PS Andre ya. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, kita ada di penghujung acara. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.